Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, NPM 191063108022, kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik artikel tentang komponen makna yang diampu Bapak Roni Nugraha Safroni, SPD, MPD. Berikut teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Ratno Mulyati dengan NPM 191063100837. Saya Zam Anissa dengan NPM 191063100847. Perkenalkan, nama saya Munere Putri, NPM 19106310892 dari kelas 4B PPSI Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Nama saya Namis, NPM 19106310805157. Saya Reza Ardiana, NPM 19106310801112. Bagas Pratama Dali dari kelas 4B, NPM 191063108062. Pengertian semantik. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kebahasaan. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna. Semantik merupakan cabang kajian filsafat yang kemudian diangkat oleh disiplin linguistik sebagai salah satu daripada komponen bahasa yang utama selain sintaksis, morfologi, dan fonologi. Semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari segala sesuatu tentang makna. Adapun pengertian dari komponen makna yaitu komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Pengertian komponen menurut Palmer ialah keseluruhan makna dari suatu kata. Terdiri atas sejumlah elemen yang antara elemen yang satu dengan yang lain memiliki ciri yang berbeda-beda. Komponen makna sama halnya dengan medan makna. Setiap kata, leksem, atau butir leksikal tentu mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata, leksem, atau butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna, yang membentuk keseluruhan makna kata, leksem, atau butir leksikal tersebut. Komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Menurut Khairuddin tahun 1994 halaman 318. Analis komponen makna dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Misalnya, kata ayah dan bapak adalah dua kata yang bersinonim. Dua kata yang bersinonim maknanya tidak persis sama, tentu ada perbedaan makna. Kalau dianalisis kata ayah dan bapak dari segi komponen makna, maka kata ayah dan bapak sama-sama memiliki komponen makna manusia, dewasa, dan sapaan kepada orang tua laki-laki. Bedanya, kata ayah tidak memiliki sapaan kepada orang yang dihormati, sedangkan kata bapak memiliki komponen makna sapaan kepada orang yang dihormati. Manfaat yang kedua adalah berguna untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Misalnya, dalam proses afiksasi memiliki komponen makna alat akan mempunyai makna gramatikal melakukan tindakan dengan alat dalam kata dasarnya. Kemudian, pada proses afiksasi dengan prefiks me terhadap nomina yang memiliki komponen makna sifat atau ciri khas akan mempunyai makna gramatikal menjadi atau berbuat seperti yang disebut pada kata dasarnya. Selain itu, proses afiksasi dengan prefiks me pada nomina yang memiliki komponen makna hasil olahan akan mempunyai makna gramatikal membuat yang disebut pada kata dasarnya. Kemudian dalam proses komposisi atau proses penggabungan leksem dengan leksem,
terlihat bahwa komponen makna yang dimiliki oleh bentuk dasar yang terlibat dalam proses itu menentukan makna gramatikal yang dihasilkannya. Misalnya, gramatikal milik hanya dapat terjadi apabila konstituen kedua dari komposisi itu memiliki komponen makna manusia yang atau dianggap manusia. Manfaat yang ketiga adalah bermanfaat untuk meramalkan makna gramatikal. Dapat juga dilihat dari proses reduplikasi dan proses komposisi. Dalam proses reduplikasi yang terjadi pada dasar verba memiliki komponen makna sesaat dapat memberi makna gramatikal berulang-ulang. Seperti contohnya memotong-motong, memukul-mukul. Kemudian pada verba yang memiliki komponen makna sesaat akan memberikan makna gramatikal dilakukan tanpa tujuan, seperti pada kata membaca-baca, mandi-mandi, duduk-duduk, dan sebagainya. Hakikat analisis komponen makna. Hakikat analisis komponen makna memiliki beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Chair. Menurut Abdul Chair, analisis komponen makna mengandaikan setiap unsur leksikal memiliki atau tidak memiliki suatu ciri yang membedakannya dengan unsur lain. Selanjutnya, menurut Aminuddin, pengertian komponen menurut Palmer ialah keseluruhan makna dari suatu kata terdiri atas sejumlah elemen yang antara elemen yang satu dengan yang lainnya memiliki ciri yang berbeda-beda. Analisis seperti ini juga dikemukakan oleh R. Jacobsen dan Maurice Hale dalam laporan penelitian yang berjudul Preliminaries to Speech Analysis, the Distinct Features and Their Correlates. Dalam penelitiannya, mereka mendeskripsikan bunyi bahasa dengan menyebutkan ciri-ciri pembeda antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lainnya. Bunyi-bunyi yang memiliki ciri diberi tanda plus, sedangkan bunyi yang tidak memiliki ciri diberi tanda minus. Menurut para ahli, konsep analisis ini disebut juga dengan analisis biner, kemudian diterapkan juga untuk membedakan makna suatu kata dengan kata yang lain. Dari beberapa hakikat komponen analisis makna yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa analisis komponen makna memiliki ciri-ciri yang berbeda dalam setiap bunyi leksikal. D. Analisis komponen makna. Dalam menganalisis komponen makna, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pembeda makna dan hubungan antar komponen makna. Yang kedua, langkah analisis komponen makna. Yang ketiga, hambatan analisis komponen makna. Dan yang keempat, prosedur analisis komponen makna. Pembeda makna. Disebut pembeda makna ketika makna satu dan lainnya itu berbeda, baik dalam bentuknya maupun maknanya. Contohnya, kata melompat dan melihat itu kan berbeda. Hubungan antar komponen makna. Nah, ini disebut hubungan antar komponen makna ketika dalam satu kata itu ada pengulangan kata. Nah, dengan adanya pengulangan ini, itu disebut adanya hubungan antar makna. Contohnya pada kata melompat-lompat. Langkah analisis komponen makna. Menurut Nida, dalam Sudaryat tahun 2009, halaman 57, memberikan langkah analisis komponen makna sebagai berikut. Yang pertama, menyeleksi makna dari komponen yang sifatnya masih umum. Misalnya dari komponen marah itu tuh bisa ada leksem, berbagai macam leksem, yaitu mendongkol, mencaci maki, atau mengoceh. Semua leksem tersebut karena berasal dari komponen yang sama, maka maknanya pun sama. Yang kedua, mengungkapkan ciri spesifik dari leksem rujukannya. Misalnya dari leksem ayah itu disebut insan, jantan, kawin, dan anak. Yang ketiga, menentukan komponen yang dapat digunakan dalam setiap kata. Contohnya, kelamin perempuan itu dapat digunakan pada
kata ibu, kakak perempuan, adik perempuan, bibi, maupun nenek. Yang keempat, menentukan komponen diagnostik dari setiap kata. Yang kelima, mengecek kembali data yang sudah dilakukan pada tahap pertama. Yang terakhir adalah mendeskripsikan komponen diagnostiknya. D3. Hambatan analisis komponen makna. Dalam menganalisis komponen makna, terdapat beberapa kesulitan atau hambatan sebagai berikut. Pateda 2001-274. Yang pertama, lambang yang didengar atau dibaca tidak diikuti dengan unsur-unsur suprasegmental dan juga unsur-unsur ekstralinguistik. Yang kedua, tiap kata atau leksem berbeda pengertiannya untuk setiap disiplin ilmu. Kata seperti ini disebut istilah. Misalnya, istilah kompetensi ada pada linguistik, psikologi, dan pendidikan. Meskipun istilah itu memiliki medan yang sama, tetapi pasti ada perbedaan sesuai dengan disiplin ilmu tersebut. Yang ketiga, tiap kata atau leksem memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Yang keempat, leksem yang bersifat abstrak sulit untuk dideskripsikan, misalnya liberal dan sistem. Yang kelima, leksem yang bersifat dieksis dan fungsional sulit untuk dideskripsikan, misalnya itu, ini, dan, di, dan lain-lain. Yang keenam ada leksem yang bersifat umum sulit untuk dideskripsikan, misalnya binatang, burung, ikan, manusia, dan lain-lain. Abdul Khair 2009-118 menambahkan bahwa dari pengamatan terhadap data unsur-unsur leksikal, ada 3 hal yang perlu dikemukakan berkenaan dengan analisis komponen makna. Yang pertama, ada pasangan kata yang salah satu lebih bersifat netral atau umum, sedangkan yang lain bersifat khusus. Misalnya, pasangan kata manusiawi dan manusiawa. Kata manusiawa lebih bersifat umum dan netral, karena dapat termasuk pria dan wanita, sedangkan kata manusiawi hanya dipakai untuk perempuan atau wanita. Unsur leksikal yang bersifat umum seperti kata tersebut dikenal dengan anggota yang tidak bertanda dari pasangan itu. Dalam diagram anggota yang tidak bertanda ini diberi tanda 0 atau tambah kurang lebih. Yang kedua, ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya karena memang mungkin tidak ada. Tetapi ada juga yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Contohnya adalah yang sukar dicari pasangan antara lain kata-kata yang berkenaan dengan warna. Yang ketiga, seringkali kita sukar mengatur ciri-ciri semantik itu secara bertingkat. Mana yang lebih bersifat umum dan mana yang lebih bersifat khusus. Umpamanya ciri jantan dan dewasa, mana yang lebih bersifat umum. Keduanya dapat ditempatkan sebagai unsur yang lebih tinggi dalam diagram yang berlainan. Ciri-ciri semantik ini dikenal sebagai ciri-ciri penggolongan silang. Selanjutnya, dalam poin D4 tentang prosedur analisis komponen makna. Untuk menganalisis makna dapat digunakan berbagai prosedur. Menurut NIDA 1975 halaman 64 menyebutkan 4 teknik dalam menganalisis komponen makna, yakni penamaan, parafasis, pendefinisian, dan pengklasifikasian. Dalam Surayat 2009 halaman 38. Yang pertama, saya akan membahas penamaan atau penyebutan. Proses penamaan berkaitan dengan acuannya. Penamaan bersifat konvensional dan arbitrer. Konvensional berdasarkan kebiasaan masyarakat pemakainya, sedangkan arbitrer berdasarkan kemauan masyarakatnya. Misalnya, leksem, rumah mengacu ke benda yang beratap, berdinding, berpintu, berjendela, dan biasa digunakan manusia untuk beristirahat. Lanjut, ada beberapa cara dalam proses penamaan antara lain 1. Peniruan bunyi 2. Penyebutan bagian 3. Penyebutan sifat khas 4. Penyebutan apelatif 5. Penyebutan tempat asal 6. Penyebutan bahan 7. Penyebutan keserupaan 8. Penyebutan pemedekatan
9 penyebutan penuaan baru, dan 10 penyebutan pengistilahan. Selanjutnya, yang kedua, parafasis. Parafasis merupakan deskripsi lain dari suatu leksem. Misalnya, 1. Paman dapat diparafasis menjadi adik-adik laki-laki ayah, adik laki-laki ibu. Dan berjalan dapat dihubungkan dengan berdermawisata, berjalan-jalan, bertamasya, makan angin, dan pesiar. Selanjutnya yang ketiga, pengklasifikasian. Pengklasifikasian dalam cara memberikan pengertian pada suatu kata dengan cara menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain. Klasifikasi atau taksonomi merupakan suatu proses yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengkelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Klasifikasi dibedakan atas klasifikasi dikotomis, yaitu klasifikasi yang terdiri atas 2 anggota kelas atau subkelas saja, dan klasifikasi kompleks, yaitu klasifikasi yang memiliki lebih dari 2 subkelas. Lanjut yang keempat, tentang pendefinisian. Pendefinisian adalah suatu proses pemberian pengertian pada sebuah kata dengan penyampaian seperangkat ciri pada kata tersebut, supaya dapat dibedakan dari kata-kata lain, sehingga dapat ditempatkan dengan tepat dengan sesuai dengan konteksnya. Manfaat analisis komponen makna. Menurut Cat and Folder, Gerald G. Cat mengungkapkan bahwa pemahaman komponen semantik dapat berperan dalam upaya untuk menyampaikan atau memahami pesan lewat penguraian fitur semantik suatu utterance. Selain itu, komponen semantik juga dapat berperan dalam upaya untuk memproduksi kalimat-kalimat baru, sehingga berbagai struktur sintaktik dan juga fonologisnya dapat dikembangkan dan diwujudkan. Analisis komponen makna juga dapat dimanfaatkan yang pertama untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Yang kedua, berguna untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal, afiksasi, reduplikasi, dan juga komposisi. Dan yang ketiga, yaitu bermanfaat untuk meramalkan makna gramatikal yang terjadi pada saat proses reduplikasi dan juga proses komposisi.